Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Mengapa gurumu makan dengan pemungut pajak dan orang berdosa? Orang Farisi ingin menjaga status mereka tetap aman. Di mata orang Farisi, agama bukanlah pencarian kebenaran, tetapi cara untuk menenangkan hati nurani mereka dengan kedok hukum yang tidak banyak menuntut mereka. Mereka tidak mau melepaskan diri dari hukum lama. Namun, cara seperti itu tidak pernahlah cukup bagi seorang hamba Tuhan yang jujur, yang belajar setiap hari untuk menghadapi fakta tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan mengharapkan banyak darinya. Kasih karunia Tuhan akan memberdayakan diri kita. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudari, bagaimana Allah memilih jiwa yang akan didekati dengan hadiratnya yang menghibur. Melalui kelimpahan rahmat-Mu ya Allah, Juru Selamat kami, Engkau menampakkan diri kepada para pendosa dan pemungut cukai. Saudara-saudari, di mana jika tidak, apakah terang-Mu akan bersinar jika bukan kepada mereka yang duduk dalam kegelapan? Kemuliaan bagi-Mu. Saudara-saudari terkasih, Yesus tertarik kepada mereka yang kepadanya rahmatnya akan berarti. Mereka yang mempunyai lahan subur di dalam dirinya untuk menanggapi undangannya kepada kekudusan. Saudara-saudari terkasih, yang sehat tidak perlu tabib, tetapi yang perlu tabib adalah yang sakit. Sikap rendah hati membantu kita untuk tidak pernah meremehkan belas kasihan Tuhan. Suatu hari, Bruder Elias menemukan Santo Fransiskus menangisi betapa buruknya dia sebagai orang berdosa. Terkejutlah Bruder Elias, dan Bruder Elias bertanya, bagaimana dia bisa memikirkan hal seperti itu? Fransiskus di dalamnya mengingat semua rahmat yang telah ia terima dan mencerminkan bahwa jika ada orang lain yang menerimanya, mereka akan menjadi orang yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Saudara dan saudari terkasih, begitulah orang-orang kudus, tidak pernah puas dengan diri mereka sendiri. Mereka selalu membutuhkan Tuhan dan belas kasihan dari Tuhan. Yang dibutuhkan Yesus untuk menjadikan diri kita orang suci adalah kita memiliki hati yang siap untuk berubah
dan bersiap untuk mendasarkan diri pada kasih karunia-Nya dan bukan pada pikiran atau keinginan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.